Puji Tuhan saudara, bertemu kembali di channel RPG, Renungan Harian Penyejuk Jiwa. Renungan harian ini dibuat secara ekspositori, artinya benar-benar berdasar kepada firman Tuhan. Saudara, channel renungan ini dibuat untuk menolong setiap anak-anak Tuhan untuk konsisten merenungkan firman Tuhan setiap hari. Karena orang-orang yang konsisten merenungkan firman Tuhan setiap harilah yang akan mengalami janji-janji firman Tuhan. Saudara, itu sebabnya saat ini lihat layar saudara, kalau tanda subscribe masih berwarna merah silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, maka setiap pagi saudara akan mendapatkan seri renungan yang baru yang dibuat secara ekspositori. Puji Tuhan saudara. Yesus datang untuk saya dan saudara supaya kita mempunyai hidup saudara dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bicara tentang kelimpahan, semua orang pasti merindukan mengalami kelimpahan dalam kehidupannya. Apakah saudara rindu mengalami kelimpahan dalam kehidupan saudara? Yesus berkata bahwa dia datang supaya kita mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Tetapi kelimpahan seperti apa yang dimaksudkan oleh Yesus? Sampai detik ini saudara, begitu banyak orang salah mengerti tentang kelimpahan yang dimaksudkan oleh Yesus. Puji Tuhan saudara, video ini adalah video pertama di mana topik yang akan kita renungkan adalah topik tentang memahami dan mengalami kelimpahan yang sejati. Saudara, Yesus pernah berkata bahwa dia datang supaya kita mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Apakah saudara mengerti kelimpahan seperti apa yang dimaksudkan oleh Yesus? Dan apakah saudara rindu mengalami kelimpahan yang sejati? Dengarkan terus renungan ini saudara. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan sebuah lagu penyembahan yang akan memberkati kita semua. Selamat mendengarkan. Persembahkan bagimu korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbahmu. Selalu bersyukur, itulah arti hidupku. persembahkan bagimu korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbahmu.
selalu bersyukur. Itulah arti hidupku. Di hadapan tahtamu. Puji Tuhan, saudara, sebuah lagu penyembahan yang indah yang tentu saja telah memberkati kita semua. Saudara, video ini adalah video pertama di mana topik yang akan kita renungkan bersama di dalam video ini dan 2 video selanjutnya nanti adalah topik tentang memahami dan mengalami kelimpahan yang sejati. Bicara tentang topik kelimpahan, saudara, itu merupakan topik yang enak untuk dikhotbahkan dan enak untuk didengarkan. Yesus pernah berkata bahwa Dia datang supaya kita mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Tetapi yang perlu kita belajar adalah kelimpahan seperti apa yang dimaksudkan oleh Yesus. Itulah yang akan kita pelajari dalam video ini dan 2 video selanjutnya, saudara. Di mana teks yang akan menjadi dasar bagi kita dalam merenungkan topik ini adalah dari Injil Yohanes pasal yang ke-10. Saudara, kita akan belajar dari ayat 1 sampai ayat yang ke-21. Namun dalam video pertama ini kita akan belajar dari ayat 10 sampai ayat yang ke-13. Nanti kita akan lihat bersama, saudara. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan konteksnya di sini. Ini merupakan salah satu bagian teks perkataan Yesus yang sulit untuk dimengerti ketika Dia berkata misalnya di ayat yang ke-10. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Siapa yang dimaksudkan oleh Yesus sebagai pencuri di sana? Ada beberapa kemungkinan karena yang dimaksudkan oleh Yesus sebagai pencuri itu adalah yang datang sebelum Dia. Itu yang bisa kita lihat dari konteksnya mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-9 itu. Nah, jadi ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, yang datang sebelum Dia itu adalah para nabi. Tetapi kalau kita lihat, sepertinya tidak mungkin kalau yang dimaksudkan oleh Yesus sebagai pencuri yang datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan itu adalah para nabi. Atau yang kedua, kemungkinan yang kedua, yang dimaksudkan adalah orang Farisi. Di mana konteksnya di sini adalah Yesus menyembuhkan seorang yang buta, namun waktu itu orang Farisi marah karena penyembuhan itu dikerjakan pada hari Sabat. Sehingga mereka mengatakan bahwa Yesus tidak berasal dari Allah. Nah, atas reaksi itu Yesus memberikan perumpamaan tentang bahwa Dia adalah pintu. Lalu kemudian yang akan kita pelajari ini bahwa Dia adalah gembala yang datang. Nah, tetapi kalau kita lihat di ayat 10 itu, bahwa pencuri yang dimaksudkan itu datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan, sepertinya agak tidak mungkin juga yang dimaksudkan adalah orang Farisi. Kalau hanya untuk menyinggung orang Farisi mungkin. Tetapi kalau itu dimaksudkan sebagai orang Farisi yang datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan, sepertinya agak sulit bahwa itu menunjuk orang Farisi. Dan yang paling sering ditafsirkan secara langsung adalah bahwa yang dimaksudkan di sini adalah iblis. Bahwa iblis itu datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itu gampang diterima, tetapi kalau dilihat konteksnya tidak ada dibicarakan sebelumnya tentang iblis.
Jadi kalau kita bicara tentang penafsiran, agak sulit juga. Sekalipun memang sangat masuk akal kalau itu yang dimaksudkan adalah iblis. Tetapi sebenarnya saudara, karena sekali lagi ini adalah perumpamaan, tidak semua detail-detail perumpamaan itu perlu ditafsirkan. Bagi saya, yang penting kita pahami di sini adalah penekanannya. Kenapa Yesus membuat perbandingan antara dia dengan pencuri, pembunuh, dan yang membinasakan itu? Bagi saya, Yesus mau menegaskan apa tujuannya datang. Jadi dia buat satu kontras terlebih dahulu, dan kemudian dia menegaskan tujuannya sendiri. Untuk apa dia datang, supaya pendengarnya benar-benar mengerti penekanan tentang tujuan dia datang itu, saudara. Nah, itu yang saya ingin kita belajar bersama. Di mana Yesus berkata sekali lagi ayat yang ke-10, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi yang menjadi penekanan Yesus di dalam ayat 11 ini adalah bahwa dia datang supaya umatnya mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, di mana topik yang saya ingin kita belajar dari video ini dan kedua video selanjutnya nanti adalah topik tentang memahami kelimpahan yang sesungguhnya dan mengalami kelimpahan yang sesungguhnya. Nah, terlebih dahulu saya ingin kita merenungkan bersama kelimpahan seperti apa yang dimaksudkan oleh Yesus. Karena seringkali kelimpahan di sini langsung ditafsirkan sebagai kelimpahan materi, kelimpahan perkara dunia. Ayat ini adalah ayat yang seringkali dikhotbahkan untuk menegaskan tentang bahwa Yesus datang supaya anak-anak Tuhan berhasil, anak-anak Tuhan supaya sukses, anak-anak Tuhan supaya kaya raya. Seringkali dikhotbahkan iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Mencuri apa yang kita miliki dan membinasakan kita. Lalu ditegaskan, sedangkan Yesus sendiri datang supaya anak-anaknya mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dan ditafsirkan bahwa anak-anaknya selamat dan selama hidup di dunia ini mempunyai kelimpahan, sukses, berhasil, kaya raya, usaha sukses, dan sebagainya. Itu yang seringkali, saudara. Dan itu seringkali beranjak dari teologi kemakmuran. Dengan konsep berpikir bahwa sebagai anak Tuhan, kita harus sukses. Dan Yesus itu datang, Yesus ditafsirkan sebagai untuk memberi kesuksesan kepada umat-umatnya, keberhasilan kepada umat-umatnya. Itu yang banyak sekali seringkali disampaikan, saudara. Tetapi sekarang kita mau lihat, sekali lagi, renungan ini dibuat secara ekspositori, di mana penekanannya adalah semua yang kita bicarakan itu harus berdasar kepada firman Tuhan. Semua yang kita renungkan dan kita pelajari itu harus berdasar kepada firman Tuhan. Bukan kepada kepikiran, bukan kepada keinginan, bukan kepada apa pandangan secara umum, tetapi apa kata firman Tuhan. Oke, sekarang yang saya ingin kita lihat, yang saya ingin kita belajar bersama, apa yang dimaksudkan Yesus sebagai kelimpahan. Sekali lagi, ketika dia berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kelimpahan apa yang dimaksudkan oleh Yesus di sana? Kita lanjutkan ke bawah, ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Jadi sekali lagi, Yesus mengatakan bahwa dia datang supaya domba-dombanya, umatnya, mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dan dia datang menyatakan dirinya sebagai gembala. Oke, lalu kita lihat bersama. Dan dia berkata, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Lalu kemudian dia jelaskan lagi ke bawah. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu, lalu lari sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Lihat di sini, saudara. Yesus menegaskan bahwa dia datang sebagai gembala.
Tadi dia berkata, dia datang supaya domba-dombanya, supaya umat-umatnya mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Lalu dia berkata bahwa dia datang sebagai gembala. Dan dalam perannya sebagai gembala, hal yang dia tegaskan adalah bahwa gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan gembala yang baik itu ketika serigala datang akan meninggalkan domba-domba. Sedangkan dia sendiri sebagai gembala yang baik. Jadi dia datang sebagai gembala yang baik. Dan sebagai gembala yang baik, sekalipun serigala datang, dia berkata, dia memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Saudara lihat secara konteks di sini, bahwa yang dimaksudkan oleh Yesus sebagai kelimpahan di sana adalah bahwa kedatangannya sebagai gembala. Jadi dia datang untuk memberi kelimpahan bagi umat-umatnya. Dan kedatangannya itu sebagai gembala. Dan kedatangannya itu adalah untuk memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Jadi kelimpahan yang dimaksudkan oleh Yesus di sini adalah di mana umat-umatnya mengalami, di mana dia menyerahkan nyawanya bagi umat-umatnya. Itulah kelimpahan yang pertama yang kita belajar di video pertama ini, saudara. Jadi kelimpahan yang dimiliki oleh domba-dombanya itu di mana gembala yang baik itu rela memberikan nyawanya bagi mereka domba-dombanya. Itulah kelimpahan yang lebih daripada segalanya. Jadi kelimpahan yang dimaksudkan Yesus dalam konteks ini sama sekali tidak berbicara tentang materi, sama sekali tidak bicara tentang kesuksesan, sama sekali tidak bicara tentang kekayaan. Tapi yang dimaksudkan oleh Yesus, kelimpahan yang dimiliki umatnya di sini adalah di mana mereka punya gembala, yaitu Yesus sendiri datang sebagai gembala. Dan sebagai gembala, gembala yang baik itu rela mati bagi mereka, rela menyerahkan nyawanya bagi mereka. Itulah kelimpahan yang sebenarnya, saudara. Jadi Yesus berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kelimpahan yang dimaksudkan di sana adalah mereka sebagai domba-domba punya gembala yang baik. Dan gembala yang baik itu adalah gembala yang rela menyerahkan nyawanya sekalipun serigala datang. Dan gembala yang baik itu adalah Yesus sendiri. Jadi kelimpahan yang kita miliki itu adalah jika kita sudah mempunyai Yesus sebagai gembala yang baik dalam hidup kita. Di mana dia gembala yang baik yang rela menyerahkan nyawanya bagi kita. Artinya apa, saudara? Kalau selama ini saudara berpikir bahwa kelimpahan yang dimaksudkan di sini adalah kekayaan, kesuksesan, materi dan sebagainya, saudara salah menafsirkan firman Tuhan. Saudara salah memahami apa yang dimaksudkan oleh Yesus. Ataupun mungkin ketika selama ini saudara memegang paham itu dan akhirnya saudara menjadi orang kaya raya sebagai orang Kristen, sebagai pendeta, atau sebagai siapapun saudara, sebagai orang Kristen, saudara menjadi kaya raya karena saudara pegang ini, saudara imani ini sebagai kelimpahan materi, kesuksesan dan kekayaan, dan akhirnya terjadi dalam hidup saudara. Kalau saudara belum punya Yesus sebagai gembala yang rela menyerahkan dirinya bagi saudara, maka sebenarnya saudara miskin dan paling miskin. Artinya apa sekali lagi, saudara? Karena sekali lagi di sini yang dimaksudkan oleh Yesus sebagai kelimpahan itu sama sekali bukan perkara materi dan kekayaan. Tetapi kita punya dia sebagai gembala yang baik yang rela menyerahkan nyawanya bagi kita, saudara. Jadi hari ini saya rindu melalui video yang pertama ini. Ada beberapa hal yang saudara pahami. Pertama, kalau selama ini saudara belum memahami dengan benar bahwa yang dimaksudkan di sini sebagai kelimpahan bukan perkara materi, bukan kekayaan, bukan kesuksesan, tetapi yang dimaksudkan sebagai kelimpahan di sini adalah Yesus. Kita punya Yesus sebagai gembala yang rela menyerahkan nyawanya. Kalau selama ini saudara belum memahami demikian, maka saat ini saudara luruskan pemahaman saudara. Kalau selama ini saudara memahami kelimpahan di sini sebagai perkara-perkara materi, saat ini dengar.
Yesus sendiri menegaskan bahwa kedatangannya memberi kelimpahan bagi umatnya. Kedatangannya sebagai gembala yang menyerahkan nyawanya. Jadi yang dimaksudkan kelimpahan di sini adalah punya gembala yang baik yang rela menyerahkan nyawanya, yaitu Yesus sendiri. Jadi kelimpahan itu adalah kita punya Yesus sebagai gembala yang baik yang rela menyerahkan nyawanya bagi kita. Jadi hari ini, kalau selama ini saudara salah memahami ini, luruskan sekarang pemahaman saudara. Lalu yang berikutnya saudara, yang saya rindu ketika saudara memahami ini, saudara tidak berkecil hati. Ketika saudara tidak mengalami kelimpahan dunia, kekayaan dunia, kesuksesan dunia dan sebagainya. Kenapa? Karena sekalipun saudara tidak mendapatkan kelimpahan dunia, kalau saudara sudah punya Yesus sebagai gembala yang baik yang telah menyerahkan nyawanya bagi saudara, maka saudara adalah orang yang sudah mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dan tujuan hidup kita bukan lagi untuk mendapatkan kelimpahan dunia, tetapi tujuan hidup kita adalah untuk terus memiliki Yesus sebagai gembala yang baik yang telah menyerahkan nyawanya bagi kita. Kalau demikian, apakah salah kita mempunyai kelimpahan dunia? Tidak ada yang salah, saudara. Tidak ada yang salah. Malah saya berdoa supaya setiap anak-anak Tuhan, saudara jadi orang kaya, saudara diberkati Tuhan, saudara berkelimpahan. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah ketika firman Allah salah ditafsirkan. Di mana kelimpahan yang dimaksudkan oleh Yesus adalah dirinya sendiri yang datang sebagai gembala yang baik yang rela menyerahkan nyawanya, tetapi digantikan posisinya sebagai kelimpahan itu, yang dia maksudkan dirinya sebagai kelimpahan, digantikan dengan perkara yang rendahan, yaitu perkara dunia. Itu yang menjadi masalah sebenarnya, saudara. Yang menjadi masalah adalah ketika saudara memahami ini sebagai kelimpahan perkara dunia, saudara mengarahkan tujuan dan fokus saudara hanya kepada dunia dan sesat dan salah menafsirkan firman Tuhan. Itu sebabnya saat ini saudara, saya rindu menegaskan kembali. Yesus berkata bahwa dia datang supaya saya dan saudara, supaya setiap manusia di dunia ini diberi kesempatan untuk mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Karena dia memang datang supaya umat manusia yang meresponi dengan benar akan mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Tetapi sekali lagi dengarkan, kelimpahan yang dimaksudkan di sini bukan perkara dunia, bukan kesuksesan dunia, bukan harta dunia. Tetapi kelimpahan yang dimaksudkan di sini adalah dia berkata, aku datang sebagai gembala yang baik. Dan aku datang untuk menyerahkan nyawaku bagi domba-dombaku. Jadi kelimpahan yang sebenarnya adalah kalau saudara sudah mempunyai Yesus sebagai gembala yang baik dalam hidup saudara, yang telah rela menyerahkan nyawanya bagi saudara. Pertanyaannya hari ini, sudahkah saudara punya Yesus sebagai gembala yang baik yang telah rela menyerahkan nyawanya bagi saudara? Sudahkah saudara percaya bahwa dia rela mati di kayu salib untuk saudara? Sudahkah saudara percaya bahwa dia menanggung dosa saudara di atas kayu salib? Sebagai gembala yang baik, dia mau menanggung segala dosa saudara di atas kayu salib. Ketika saudara mau percaya bahwa dialah Tuhan yang rela mati bagi saudara dan mau menjadi gembala yang baik dalam kehidupan saudara. Saat ini saudara, pahami firman Tuhan dengan benar. Alami firman Tuhan di mana kelimpahan yang sebenarnya itu adalah kita punya Yesus sebagai gembala yang baik yang rela menyerahkan nyawanya bagi kita. Saudara, tentunya renungan pendidik jiwa hari ini sudah menjadi berkat bagi setiap saudara yang menyaksikan. Mari kita terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa saudara, perkembangan channel ini tidak terlepas dari partisipasi saudara untuk mensubscribe, like, mengkomen, dan men-share kepada lebih banyak orang. Terima kasih buat partisipasi saudara. Tuhan Yesus memberkati.